after the third presenter finish his presentation. Thank you, Professor Lee. Thank you. I will get back to you after the presentation of the third speaker. Thank you. Thank you. Kita lanjutkan ke pembicara yang ketiga, ya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi pembicara yang ketiga ini adalah Bapak Dr. Andes Kusmardi, MS. Sebelum Bapak Dr. Kusmardi menyampaikan presentasinya, izinkan saya membacakan biodata singkat beliau. Dr. Andes Kusmardi, MS, menyelesaikan program S1 Biologi di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Memperoleh gelar Master Ilmu Biomedik di kekhususan Imunologi, program studi Biomedik FAUI, dan menyelesaikan program doktoral di program studi Biomedik Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor. Nah, kalau dilihat dari biodata, Bapak Dr. Kusmardi ini telah menghasilkan banyak sekali publikasi. Ini juga kalau saya bacakan satu-satu mungkin nggak akan selesai, ya. Nah, publikasinya juga ada yang dalam bentuk buku dan paten HKI, hak kekayaan intelektual, kemudian publikasi dalam bentuk proceeding maupun artikel di jurnal internasional. Nah, karya bukunya itu yang terbit tahun 2019 itu ada 3, ya, antara lain itu berjudul Lunasin, protein kedelai dan hasil riset terkait hambatan pada karsinogenesis kolon. Nah, itu adalah karya paten HKI yang terbit di tahun 2019. Kemudian publikasi ilmiah, jurnalnya banyak sekali, dan beliau ini juga aktif sebagai reviewer. Nah, saat ini Dr. Kusmardi bekerja sebagai staf pengajar di Departemen Patologi Anatomi FKUI dan juga sebagai peneliti senior di Cluster Drug Development Primary FKUI. Pada webinar kali ini, Dr. Kusmardi akan menyampaikan presentasinya yang berjudul The Potential of Lunasin Soy Protein as an Anti-Inflammatory and Anti-Cancer. Kepada Bapak Dr. Kusmardi, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Ibu Ade sebagai moderator. Supaya tidak terlalu ngantuk, mungkin saya agak santai saja barangkali ya, karena biasanya jam-jam segini itu adalah jam ngantuk. Tadi kelihatannya menyimak presentasi dari Prof. Herni dan Prof. Le itu sangat serius gitu ya. Jadi jangan sampai mengantuk lah. Jadi karena diberitahu bahwa seminar hari ini itu adalah bilingual ya, supaya berimbang ya. Tadi Prof. Lee full bahasa Inggris, gitu. Jadi presentasi dan PPT-nya bahasa Inggris, kemudian Prof. Herni setengah-setengah, gitu ya. Jadi bahasa Indonesia presentasi, kemudian PPT-nya bahasa Inggris. Supaya berimbang, ya saya bahasa Indonesia PPT-nya dan bahasa Indonesia presentasinya. Ya, baik. Selamat sore. Mungkin saya juga sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada adik-adik sekalian yang ada di sini semua. Penelitian saya belakangan ini mungkin sudah 5 tahun belakangan ini adalah suatu protein yang disebut dengan lunasin. Lunasin itu bukan bahasa dari Betawi ya, atau melunaskan sesuatu, gitu ya. Nah, tetapi ini adalah suatu protein. Nanti kita akan ketahui bahwa lunasin itu selama ini dijual dalam bentuk bahan kimia yang disintesis.
ternyata kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai banyak kekayaan, terutama kedelai, yang potensial sekali untuk dapat mengisolasi lunasin dari situ. Nah, tetapi awalnya saya berpikir bahwa mendapatkan kedelai di Indonesia itu begitu mudah, ya. Tetapi rupanya hampir semua kedelai yang ada di Indonesia itu impor. Gitu. Jadi yang kita makan sehari-hari pada tempe itu adalah kedelai impor. Dan kalau kita akan mendapatkan kedelai dari Indonesia itu kita harus datang ke daerah. Salah satu daerah yang potensial menghasilkan kedelai itu adalah di Grobogan, ya. Jadi kita mendatangkan kedelai khusus dari Grobogan, tanaman asli Indonesia. Baik. Ya, jadi lunasin itu adalah polipeptide, ya. Tidak besar, cuma 43 kilodalton. Beratnya 43 residu asam amino, beratnya 5,5 kilodalton, jadi kecil. Gitu. Dan struktur kimianya karena cuma ada 43 residu asam amino, maka ada 4 komponen di sini. Gitu. Yang asam amino dari nomor 1 sampai 22 itu sampai sekarang belum diketahui fungsinya apa. Dan asam amino 23 sampai 31 itu adalah tempat berikatnya lunasin kepada histon. Jadi lunasin ini bekerja epigenetik yang melekat pada histon, sehingga nanti akan mempengaruhi transkripsi dan seterusnya. Nah, berdasarkan itu maka banyak penelitian-penelitian tentang lunasin itu terkait terutama dengan kanker. Karena kanker itu adalah salah satunya juga karena proses epigenetik. Nah, kemudian cuma ada 3 asam amino itu yang bisa membantu masuk ke dalam sel, yaitu asam amino nomor 32 dan 34. Dan selanjutnya asam amino dari 35 sampai terakhir itu berikatan dengan kromatin. Jadi peranannya itu di dalam inti sel, berikat dengan kromatin atau kromosom dan terikat kepada histon. Nah, ini. Jadi ini adalah kedelai dari Grobogan, ya. Lunasin itu pertama kali diidentifikasi oleh orang Jepang, ya, ilmuwan dari Jepang tahun 87. Dari kotiledon dari kedelai. Kadarnya tidak banyak sebetulnya. Kalau kita di sini perlihatkan kadar daripada lunasin dari setiap tanaman. Memang paling banyak pada kedelai yaitu 0,5 sampai 8,1 mg per gram. Sedangkan tanaman yang lain itu di bawah itu semua. Nah, oleh sebab itu maka kita melakukan isolasi, gitu, dan melakukan beberapa penelitian yang terkait dengan lunasin ini. Ini adalah yang paling menguntungkan juga. Ternyata bioaktivitas lunasin itu banyak dilaporkan sebagai anti-inflamasi dan menghambat pertumbuhan kanker. Dan yang menggembirakan itu karena stabilitasnya yang baik. Jadi begitu dicerna itu masih tahan sampai 20 menit dan dapat diekstrak dengan mudah menggunakan PBS. PBS itu adalah suatu buffer yang bisa kita peroleh dengan mudah. Nah, ekstraksinya bagaimana? Jadi ekstraksinya di sini dikatakan bahwa ada 2 cara. Yang pertama itu digiling kedelainya, kemudian dibuang lemaknya. Kemudian baru digunakan buffer, kemudian diambil seperempatnya dan dihitung kadarnya menggunakan ELISA atau metode-metode yang lain. Nah, kemudian ada lagi metode yang langsung merendam kedelai itu, ditambahkan PBS di situ, kemudian disentrifuge, prosesnya itu sama juga. Jadi sangat mudah. Nah, ini adalah ekstraksinya kedelai, ini adalah ekstrak keringnya. Dari ekstrak kering itu kita proses lebih lanjut. Nah, ternyata kita menggunakan 3 macam pelarut di sini. Yang paling bagus itu adalah menggunakan PBS.
kita pakai Aquades dan etanol, tapi persentase rendemennya itu lebih banyak yang menggunakan PBS. Nah, kita masuk ke lunasin sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Sudah banyak dilaporkan bahwa lunasin itu pada penelitian menggunakan kultur sel makrofag RO2647 ini yang banyak digunakan untuk penelitian inflamasi yang diinduksi dengan lipopolysaccharide dari bakteri, itu ternyata kalau kita lihat di sini bahwa lunasin dibandingkan dengan peptida-peptida peptida 1, 2, 3, 4 ya, itu ternyata menurunkan kadar TNF. Begitu juga dengan kadar interleukin 6 juga diturunkan oleh lunasin, dan data untuk prostaglandin E2 di sini tidak dicantumkan ya. Tetapi intinya adalah produksi mediator yang terkait inflamasi itu diturunkan kadarnya. Kemudian juga ternyata terkait dengan itu, lunasin juga menurunkan COX-2, di mana COX-2 itu perannya sangat vital sekali dalam inflamasi, sehingga terjadi penekanan pada jalur NF-kappa B di sini. Nah, ini yang menyebabkan beberapa kanker yang terkait dengan inflamasi dapat dihambat oleh pemberian lunasin. Salah satu kanker yang terkait dengan inflamasi adalah kanker kolorektal. Kanker kolorektal ada beberapa persen yang diawali dengan IBD, inflammatory bowel disease, yang kemudian berlanjut kepada terjadinya kanker. Nah, oleh sebab itu maka tadi ada pertanyaan, apakah selalu bersifat preventif? Ya. Jadi untuk kalau di sini ya, karena belum terjadi kanker ya, kita menyatakan bahwa pada proses inflamasi itu sudah ada ya. Tetapi pada saat proses terjadinya karsiogenesis, di mana inflamasi itu adalah awal terjadinya karsiogenesis, ya maka di situ terjadilah prevensi terhadap terjadinya kanker pada kanker kolon yang diakibatkan oleh pemberian dari lunasin. Nah, di sini dari penelitian kami itu kami memberikan lunasin dengan 3 kadar sampai 350, dan ternyata itu hampir mendekati normal yaitu ekspresi daripada siklooksinasi 2 atau COX-2. Begitu juga dengan kadar TNF-nya. Dari grafik ini juga tampak bahwa semakin terjadi peningkatan dosis, maka terjadi penurunan ekspresi daripada TNF. Nah, jadi kira-kira jalurnya adalah seperti ini. Jadi kalau terjadi aktivasi NF-kB, maka akan meningkatkan sitokin proinflamasi. Nah, kira-kira peranan daripada lunasin itu di sini ya, sebelum terjadinya kanker kolon. Kira-kira jalurnya seperti itu. Nah, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa lunasin sebagai antioksidan. Banyak sekali. Saya ambil di antaranya ini adalah penelitian dari Demedia. Ya. Demedia bahwa lunasin itu menghambat oksidasi asam linoleat, sehingga produksi ROS itu menurun. Jadi menurunkan ROS secara intraselular pada kultur sel, menggunakan kultur sel secara in vitro, CaCO2, yaitu CA kolon. Nah, selanjutnya, bagaimana lunasin itu bisa menghambat terjadinya kanker? Di sini dijelaskan gambar di sebelah kiri bahwa kalau yang terjadi pada sel normal, kita tahu bahwa transkripsi faktor ini ada E2F, kemudian retinoblastom, ini adalah histon diasetilase, kemudian histon asetiltransferase. Nah,
Pada keadaan normal maka terjadinya ekspresi daripada semua protein yang akan terlibat di dalam proliferasi itu dihambat oleh histon asetiltransferase. Gitu. Nah, pada sel kanker ya kadang-kadang terjadi mutasi pada sel RB pada RB. RB itu kita ketahui sebagai tumor suppressor gene ya. Jadi kalau terjadi mutasi maka ini tidak menjadi kompleks. Karena tidak menjadi kompleks maka akibatnya HAT histon asetiltransferase itu tidak bisa menghambat. Nah, akhirnya terjadilah transkripsi. Nah, kemudian bagaimana peranannya lunasin itu? Nah, lunasin di sini berperan ya dalam hal berkompetisi dengan HAT, sehingga bukan berkompetisi, mohon maaf, jadi berkolaborasi sehingga tetap akan terjadi apoptosis. Jadi transkripsi itu akan off di sini. Nah, selanjutnya penelitian yang terkait dengan beberapa kanker secara in vitro pada kanker payudara. Yang banyak digunakan itu menggunakan sel kanker payudara MDA, MB231. Itu adalah suatu sel kanker payudara reseptor triple negatif ya. Tidak punya reseptor estrogen, tidak punya reseptor progesteron. Nah, ternyata dari penelitian ini dengan makin meningkatnya kadar daripada lunasin itu juga terjadi hambatan. Nah, jumlah daripada sel. Begitu juga kalau waktunya ditambah, waktu daripada pemberian juga ditambah. Nah, ini juga kelanjutan dari yang tadi. Jadi kalau konsentrasinya ditambah maka kita lihat ini adalah lunasin. Gitu. Jadi akan terjadi penurunan, walaupun masih penurunnya masih di atas dari kontrol negatif. Nah, ini saya rasa sama juga ya. Ada penelitian-penelitian lain yang sampai masuk kepada siklus sel, yaitu bagaimana peranan daripada lunasin itu dalam meneruskan dari siklus G1 kepada S. Di situ banyak sekali protein-protein yang berperan, yaitu cyclin dependent kinase P16 dan retinoblastom sendiri juga dipengaruhi dan dihambat oleh lunasin secara in vitro. Juga pada protein yang telah terdapat pada fase S, misalnya di sini ada mRNA daripada CDK2, CDK4 dan sebagainya. Juga pada beberapa siklin yang terdapat pada fase S dari siklus sel. Jadi itu semuanya dihambat. Ini adalah hasil hambatan daripada lunasin. Intinya adalah bahwa jalur FAK daripada MCF7 dan MDA. MCF7 itu mempunyai reseptor estrogen dan progesteron, sedangkan MDA itu tidak punya. Gitu. Jadi FAK itu adalah focal adhesion kinase. Jadi ini adalah jalur yang terkait dengan proliferasi. Nah, kemudian ini adalah kemoprehentif. Masih pada kanker payudara, banyak sekali penelitiannya. Dan di sini adalah pada tikus, ya, pada mencit di sini yang diinduksi oleh DMBA. Kita tahu bahwa DMBA itu adalah karsinogen yang sangat poten ya. Jadi ini sensitif menggunakan mencit sensitif karsinogen ya. Kemudian ternyata pemberian lunasin itu menurunkan sampai 25 sampai 38% dari pembentukan tumor. Jadi banyak sekali penelitian. Ini juga menghambat karsinogenesis yang xenograf. Jadi dicoba secara in vitro, kemudian bagaimana pertumbuhan tumornya dihitung di sini, bagaimana volumenya juga diukur. Ternyata pemberian lunasin juga menurunkan terhadap berat tumor. Nah, kemudian ini adalah pada kanker kolon secara in vitro. Nah, jadi kita tahu ya bahwa tadi sudah disebutkan ya bahwa lunasin itu
mempunyai kemampuan lain, yaitu sebagai antagonis daripada integrin. Kita tahu bahwa integrin itu adalah salah satu protein ekstraselular matrik ya, yang sangat penting ya, adhesin molekul. Gitu. Jadi dia mempunyai kemampuan untuk berkompetisi dengan SM tersebut, sehingga kalau kita lihat di sini gambar sebelah kiri, tidak ada lunasin, maka NF-kB itu akan melakukan ekspresi. Tetapi begitu ada lunasin, ya maka di sini ya ekspresi ya tidak terjadi, NF-kB tidak melakukan ekspresi. Jadi penghambatannya ini melalui penghambatan jalur FAK yang sudah tadi disebutkan. Ya. Kemudian pada kultur sel kolon juga sama, ada beberapa kultur sel kolon yang dipakai ya. Ini dari ya sampai mempunyai kemampuan metastasis yang tinggi, dari ternyata hambatannya luar biasa. Dan kemudian kita juga menemukan jurnal bahwa peranannya itu di dalam apoptosis bagaimana. Kita tahu bahwa B1 itu adalah anti-apoptosis, ya, gen anti-apoptosis, proteinnya adalah protein anti-apoptosis, sedangkan BAK itu adalah yang apoptosis. Nah, di sini rasionya itu begitu penting. Nah, ternyata lunasin itu lunasin yang dikombinasikan dengan suatu obat ya, oxaliplatin gitu, itu mempunyai kemampuan yang luar biasa dibandingkan dengan diberikan secara sendiri, dan dalam hal menurunkan ekspresi daripada BCL2 dan meningkatkan ekspresi daripada BAK. Gitu. Jadi ini adalah buktinya. Saya skip saja. Nah, bagaimana percobaan atau hasil penelitian secara in vivo menggunakan mencit? Jadi di sini dikatakan bahwa lunasin itu melalui jalur yang tadi ya, itu bisa menghambat metastasis sel kanker kolon. Di sini ditampilkan makroskopiknya. Ternyata di sini juga sama. Jadi terjadi hambatan kalau dikombinasikan dengan obat yang sudah biasa dipakai. Nah, ini juga sama tadi. Nah, bagaimana efek lunasin pada karsinolosis kolon yang terkait IBD? Kenapa saya mengambil topik ini? Karena kanker kolon itu menarik. Dia bisa bermula dari terjadinya radang atau inflamasi. Itu sehingga kalau ada peradangan maka ada potensi untuk terjadi kanker. Nah, sehingga bisa dibuat model mencit ya, yang bisa kita pelajari. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata pemberian lunasin ya, dari ini adalah G dari ekstrak gerombolan ekstrak ya, gerombolan ekstrak GE sampai dosis yang paling besar ya 200 mg itu menurunkan apoptosis. Itu aneh sekali gitu. Nah, dispersnya itu juga diturunkan. Nah, kemudian ada penelitian lain tentang kanker prostat. Jadi ini menunjukkan bahwa lunasin pada leukemia dan kanker prostat. Pada leukemia juga sama ya. Ada hambatan di sini, baik KAS fase 3, KAS fase 8 dan KAS fase 9. Kemudian pada kanker prostat juga menggunakan kultur juga sama ya. Jadi ada menghambat asetilase daripada histon H4. Nah, kesimpulannya bahwa lunasin itu dapat diisolasi dari kedelai gerombokan. Hambatannya